Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Badar Jasakila, kembali kita bertemu dalam acara bincang-bincang budaya. Dalam kesempatan ini kami akan mungkin berdiskusi tentang makna atau bahasa yang tersirat dalam ritual pengantin adat Bugis. Pada kesempatan kali ini kami bersama Master YouTube Bone Kak Ardi Malarangan. Terima kasih atas kesempatan. Alhamdulillah, semoga bincang-bincang kita kali ini berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam prosesi pernikahan Bugis ada tahapan-tahapan prosesi adat yang kita lakukan. Biasanya itu diawali dari sungkeman, biasanya saya lihat ya, sungkeman, terus bedak, mak bedak boting, dan saya lihat juga ada ceme boting. Ini yang paling sering yang saya lihat dalam prosesi pernikahan Bugis yang secara adat ya. Nah, saya mau tanya Puang, sebenarnya dari prosesi pernikahan Bugis ini, apakah ada makna yang tersirat di dalam prosesi tersebut? Nah itu. Alhamdulillah, mungkin ini apa ya? Mungkin ini sebuah pertanyaan mewakili banyak pertanyaan. Iya. Karena dalam setiap alur budaya kita, seperti di awal-awal kita bahas bahwa hampir semua daripada budaya kita Bugis khususnya Bone itu adalah tafaul atau senuang. Jadi semuanya itu bermakna dalam doa. Nah, bahasa itu kita pahami bersama bahwa terbagi atas dua, yaitu bahasa lisan dan bahasa isyarat. Di mana bahasa isyarat ini juga terbagi-bagi, ada berupa bentuk sandi, morse, ataupun tindakan daripada sebuah bentuk item acara. Khusus dalam ceme boting, khusus dalam boting, itu tadi dikatakan memiliki beberapa tahap. Di tahap awal secara singkat, di situ biasanya dimulai dengan masih mamak dampeng atau sungkeman. Kalau bahasa yang lebih lasin kita kenal sungkeman. Kalau dalam bahasa kita adalah masih mamak dampeng, di mana seorang mempelai pengantin baik wanita ataupun pria di situ dianjurkan atau dikapling sebuah waktu untuk memohon maaf sekaligus doa restu kepada orang tua atau siapa yang dituakan oleh mempelai. Nah, di situ mempelai ini memohon maaf atas segala dosa, segala salah, segala hilaf, segala keliru yang pernah ada sejak mempelai ini berada dalam buayawan orang tua atau berada dalam peliharaan, apakah itu paman, nenek, atau siapa yang biasanya kalau si mempelai ini kehilangan kedua orang tuanya atau salah satu orang tuanya, atau tidak tinggal sama orang tuanya, biasa dipelihara oleh salah satu keluarga. Prosesi masih mama dampeng ini atau sungkeman ini memang dikhususkan buat mempelai untuk memohon maaf yang setulus-tulusnya kepada orang yang memelihara, baik orang tua, keluarga, dan sebagainya. Dan sekaligus memohon restu semoga dalam perkawinannya kelak akan berkah, sakinah, mawaddah, warahmah. Nah, biasanya proses ini di sini menguras emosi, perasaan, karena terkadang mungkin antara anak dan orang tua atau antara mempelai tadi ini dengan orang yang memeliharanya kadang jarang ada interaksi atau saling sungkan untuk saling interaksi. Nah, di proses ini diwajibkan begitu, cuci basuh kaki, terus mencium kaki, sekaligus memohon maaf, mereview semua kesalahan-kesalahan, bantahan atau apa-apa yang kemarin pernah dilakukan di masa-masa sebelum pernikahan, mulai anak kecil, mungkin remaja, hingga dewasa, hingga memasuki jenjang pernikahan. Jadi semua itu emosi terkuras, terkumpul, diakumulasi, teringat semua, jadi dimohonkan maaf di saat itu. Jadi biasanya dia proses ini emosi terkuras, semua keluarga biasanya haru dalam itu. Nah, disitulah juga orang tua memberi restu, doa semoga si anak ini, si mempelai ini dalam pernikahannya berhasil dan sukses. Jadi itu intinya permohonan maaf dan restu.
Oke, rata-rata dalam sebuah pernikahan saya lihat baik dalam adat apapun, adat Jawa, Sunda ataupun adat-adat lainnya, prosesi sungkeman itu ada ya. Tapi dalam Bugis, dalam pernikahan Bugis, apakah memang ini termasuk apa ya? Termasuk harus suatu prosesi yang pakem, misalnya prosesi ini sebenarnya harus ada. Apakah prosesi ini memang harus dimasukkan dalam prosesi adat, alur-alur dalam prosesi adat pernikahan Bugis? Misalnya, apakah sungkeman ini misalnya antara pribadi orang tua dengan anak ini tidak diharuskan untuk masuk dalam prosesi adat ini? Biasanya setiap acara pernikahan, apalagi maaf di kalangan daerah kelas itu bangsawan, apalagi bangsawan tinggi maaf, itu biasanya diwajibkan. Kenapa diwajibkan? Karena itu tadi seperti dibahas tadi, mungkin di hari-hari biasa ini si anak interaksinya dengan keluarga mungkin ada yang jarang, atau pada sibuk semua. Nah, di momen inilah biasanya itu keluarga ngumpul, sesepuh ngumpul, keluarga dekat ngumpul. Nah, bisa saja terjadi di antara perjalanan hari-hari sebelumnya itu ada hilaf, ada ketersinggungan, ada silap kata. Nah, di momen inilah semua tadi sesepuh ngumpul, kerabat ngumpul, dan inilah saat ini biasanya terwakilkan oleh keluarga-keluarga dalam permohonan maaf si mempelai. Jadi biasanya sesepuh didudukkan, orang tua didudukkan, keluarga duduk. Si mempelai ini memohonkan maaf tadi atau soro masima mak dampeng pertama kepada orang tua, terus sesepuh lain, terkerabat-kerabat yang lainnya biasanya. Jadi biasanya acara ini diwajibkan ada dalam acara pernikahan ini tadi. Kenapa saya pertanyakan hal seperti ini, Bang? Karena banyak juga saya lihat ya, pernikahan Bugis itu dalam melakukan prosesi ini, mereka tidak melakukan prosesi ini, utamanya pada rakyat biasa ya, yang tidak termasuk dalam bangsawan itu, jarang melakukan prosesi sungkeman. Biasanya mereka langsung mak bedak. Itu yang paling sering yang saya lihat dalam pernikahan Bugis. Nah, apakah memang aturan prosesi sungkeman ini hanya dikhususkan untuk kalangan bangsawan Bugis, atau memang sebaiknya kalangan rakyat biasa juga melakukan hal demikian gitu? Ya, menurut saya permohonan maaf itu wajib bagi semua manusia ya, dari semua kalangan dan strata. Jadi seharusnya setiap pernikahan itu jangan hanya proses mak dan pemasima ini ada di kalangan kalangan bangsawan, kalangan rakyat biasa pun harusnya iya. Kenapa itu tadi interaksi kita terkadang menimbulkan ada hati yang silap, perasaan tersinggung. Nah, terus di momen pernikahan ini juga keluarga ngumpul, baik keluarga bangsawan, di keluarga bangsawan mereka ngumpul ya, di rakyat umum juga keluarga mereka ngumpul dalam setiap momen pernikahan ini. Jadi harusnya di situ semuanya disetting untuk ada acara mak dapur masimang. Karena itu tadi. Terus sekarang muncul pertanyaan, karena mesti ada, apakah di hari-hari sebelumnya tidak pernah minta maaf? Walaupun tiap hari kita mohon maaf kepada keluarga, orang tua khususnya, tapi di momen itu tadi keluarga ngumpul, atau itu tadi kembali mereview bahwa mungkin ada silap di sepanjang perjalanan waktu kita di belakang ini. Nah, ada keluarga yang baru datang, akhirnya kita bisa kesempatan itu memohon maaf. Intinya ini kita ingin memulai hidup baru. Apa salahnya membuka lembaran baru itu dimulai dengan itu tadi, jalan yang lapang dengan ampunan maaf dari semua yang kita mungkin pernah ada salah. Jadi awal yang baru dimulai dengan awal yang sesuatu yang baru, yang bagus. Jadi alangkah indahnya ya setiap prosesi pernikahan itu adalah prosesi ini, karena saya rasa juga memang hal prosesi masima mak dampeng ini apa ya, sangat indah kelihatannya. Ya, betul. Dan sangat haru, indah ya. Dan haru, menimbulkan rasa haru dari keluarga, dari kerabat, dari ini semuanya berkumpul menyatu dengan keharuan. Jadi memang
kalau saya rasa dari kalangan bangsawan, rakyat biasa, kalau kita mau melakukan prosesi ini, saya rasa tidak ada masalah, tidak ada aturan yang tidak ada yang Melarang, aturan yang melarang bagi rakyat biasa untuk melakukan ini. Dan ini harus cuma hanya di kalangan bangsawan aja yang melakukannya. Jadi alangkah bagusnya di setiap pernikahan, baik pernikahan kalangan bangsawan, rakyat biasa, ataupun kalangan yang paling bawah pun sebaiknya melakukan prosesi ini. Ya. Bagaimana, Bang? Dan betul sekali, dan di situ juga apa ya? Di situ sama dengan mengembalikan fitrah seseorang juga yang mempelai ini, karena mungkin dia pejabat di luar daripada sana, dia seorang orang hebat, tapi saat dia menikah di tengah-tengah keluarganya, dia adalah anak terhadap dari orang tuanya, cucu dari nenek kakeknya, dan bagian keluarga daripada keluarga besarnya. Jadi itu embel kebesaran atau embel jabatan terhadap ini tadi oknum mempelai ini hilang. Dengan sujud tersungkur mencium kaki orang tua, semua embel-embel kebesaran dihilangkan. Walaupun dia seorang jenderal misalnya, seorang panglima misalnya, seorang saudagar kaya misalnya, saat dia sujud tersungkur mencium kaki orang tuanya, di situ dia adalah anak dari seorang orang tua, anak dari ibu, anak dari bapak, cucu dari nenek. Walaupun misalnya nenek sudah sepuh atau itu gimana, di situ dia bukan siapa-siapa, dia adalah anggota keluarga itu. Jadi situlah sebenarnya juga prosesi menghilangkan ego, kembali ke fitrah bahwa dia adalah anak di keluarga itu. Saya lihat dalam video ini, dalam prosesi masih Mamak Dampung ini, saya lihat ada bisu yang terlibat dalam prosesi ini. Apakah memang bisu itu memegang peranan penting dalam prosesi tersebut? Kebetulan di video ini kita lihat itu adalah mungkin dilaksanakan oleh kalangan bangsawan. Nah, seperti kita ketahui bahwa di Bone di masa lalu kita kenal 3 mangkau. Mangkona ame mengeng ini pematua oleh bisu. Sementara mangkono pengadaranya, mangkono tetebe tomega ini arumpone, mangkono syarae adalah petakali. Nah, biasanya di proses ini itu tadi bisu, apalagi khususnya kalangan bangsawan, bisu sangat berperan karena apa? Memang itu adalah ranah daripada bisu untuk melakukan prosesi seperti ini. Nah, di mana juga di situ dalam kidung-kidung bisu atau memam bisu, di situ berisi adalah doa-doa yang dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam proses ini Dewata Sewa, permohonan kebaikan, kesuburan, kemakmuran bagi si mempelai di kemudian hari setelah memasuki jenjang pernikahannya. Jadi dalam proses perkawinan bangsawan memang bisu sangat berperan, karena di mana itu tadi bisu petekali dan mangkok itu tidak pernah pisah, sementara anak bangsawan adalah turunan dari kota. Jadi di mana ada prosesi adat, di situ bisu dilibatkan karena makeme gare abetirana nunge dia sing arun reko degaga bisu gawe-gawangi gauna. Ini istilah di masa lalu. Jadi naseterlota napetasa tasana lela nareko degaga bisu gawe-gawangi gauna makeme gare. Nah, sebab pura taro ada toha makada nareko enggak ke gauna mangko nasi ere bisu gitu. Wija-wijana kopat tuh di Mundi apa ya, jadi begitu. Jadi mungkin bisa diterjemahkan nanti penonton yang lain tidak mengerti. Di masalah itu dikatakan bahwa setinggi apa kebangsawanan seseorang, khususnya Bugis, hambar jika kegiatan budayanya, ritual-ritualnya itu tidak hadiri atau tidak dilakukan oleh bisu. Di samping nanti juga ada doa-doa yang dipanjang, misalnya kali pernikahannya itu biasanya petakalie yang duduk mapa kawin, petakalie yang menikahkan. Jadi itulah pakem budaya Bone ya, kembali kepada tadi konsepnya bahwa nih Bone telu matulu parajo, tiga tali berpilin. Satu, pertama mangkona memengenge, ini pemetua, pemimpin daripada memang adalah pemetua. Terus mangkona tetebe, pemimpin daripada orang banyak, rakyat adalah arupone raja. Pemimpin daripada syarak agama, aturannya tatanan agama adalah petakali. Jadi seperti itu.
Tapi sebenarnya tidak ada maksudnya langkah-langkahnya, cuma dalam proses apa namanya Pak? Iya, seru masih memadamkan ya. Masih memadampung ini cuma ya mencuci, membasuh kaki orang tua, terus ya sungkeman sebagai tanda pamit begitu bahwa mereka akan berumah tangga ya. Tidak Mencuci ada. kaki itu simbol mensucikan, bahwa itu dikatakan bahwa surga itu di bawah telapak kaki ibu. Jadi restu ridho orang tua itu tadi keberkahan bagi anak. Jadi dia membasuh itu dalam artian mensucikan, betul-betul mensucikan daripada ibunya. Ya. Dan dimana di situ ada berkah buatnya. Ya. Jadi tidak ada perbedaan dengan daerah lain sama Iya, ya, sama mungkin. saja. Intinya memuliakan ibu, memohon maaf dengan setulus-tulusnya atas segala dosa, mungkin kesalahan atau apa yang pernah dilakukan selama ini. Oke. Cuma itu saja.